Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Azhara Maharani, NPM A1G022041 dari kelas 1A, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Di dalam video kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah pengelolaan pendidikan. Bab pertama yaitu konsep dasar manajemen pendidikan. Nah, apa aja sih yang dibahas di dalam konsep dasar manajemen pendidikan? Pertama yang akan kita bahas adalah tentang pengertian manajemen pendidikan. Yang kedua adalah tentang unsur-unsur dari manajemen pendidikan. Yang ketiga adalah tentang manfaat dan tujuan dari manajemen pendidikan. Yang keempat adalah ruang lingkup yang ada di dalam manajemen pendidikan. Dan yang terakhir adalah prinsip dari manajemen pendidikan. Nah, dari materi tersebut, apakah teman-teman udah ada yang mengetahui? Kalau belum, yuk kita bahas. Baiklah, yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dari manajemen pendidikan. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen pendidikan itu? Sebelum kita mengetahui pengertian dari manajemen pendidikan, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari manajemen dan pendidikan. Manajemen merupakan ilmu dan seni yang dalam mengatur, mengendalikan, mengomunikasikan, dan memanfaatkan semua sumber daya yang ada dalam organisasi dengan memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen, yakni planning, organizing, actuating, controlling, agar organisasi dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sedangkan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya adalah pengertian dari manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama atau sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar tercapai tujuan secara efektif dan efisien. Pembahasan yang kedua adalah unsur-unsur dari manajemen pendidikan. Apa saja sih unsur-unsur yang ada dalam manajemen pendidikan? Yuk kita bahas. Unsur-unsur yang ada dalam manajemen pendidikan yaitu ada 7. Yang pertama adalah man atau manusia. Manusia berperan sebagai manpower dalam organisasi atau perusahaan, diperlukan untuk memimpin, menggerakkan karyawan atau bawahan, serta memberikan tenaga dan pikiran untuk kemajuan dan kontinuitas lembaga. Sumbangan tenaga manusia di sini dapat pula dinamakan sebagai leadership atau kewirausahaan. Yang kedua adalah barang. Barang digunakan sebagai proses produksi dalam suatu organisasi, dapat terdiri dari bahan baku setengah jadi ataupun bahan baku yang sudah jadi. Yang ketiga adalah mesin. Kebutuhan pokok dalam melancarkan jalan sesuatu organisasi. Mesin berupa peralatan yang digunakan oleh suatu instansi atau lembaga, baik itu peralatan yang modern maupun peralatan yang masih bersifat konvensional. Yang keempat adalah money atau uang. Nah, money di sini dibagi menjadi 2, yaitu modal tetap berupa tanah, gedung atau bangunan, mesin, dan modal berupa kas atau piutang. Yang kelima adalah metode. Dalam lembaga pendidikan, metode pembelajaran yang dibentuk oleh seorang guru sangat diperlukan dalam menerangkan pelajaran, karena metode yang dipakai akan mempengaruhi peserta didik dalam memahami pelajaran. Yang keenam adalah market atau pasar. Dalam pendidikan, market berupa tempat terjadinya interaksi antara pendidik dengan peserta didik maupun dengan kepentingan yang ada dalam lingkup lembaga tersebut. Dan yang terakhir adalah minute atau waktu. Merupakan waktu yang dipergunakan dan dimanfaatkan dalam pencapaian visi dan misi suatu lembaga secara efektif dan efisien. Selanjutnya adalah manfaat dan tujuan manajemen pendidikan. Apa sih manfaat dan tujuan manajemen pendidikan itu? Yuk kita bahas. Yang pertama adalah manfaat. Nah, manfaat dari manajemen pendidikan yaitu terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya, terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kedua adalah tujuan.
yaitu terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan, teratasinya masalah mutu pendidikan, terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel, meningkatkan citra positif pendidikan. Selanjutnya, apa saja sih ruang lingkup yang ada di dalam manajemen pendidikan? Ruang lingkup yang ada di dalam manajemen pendidikan ada 8. Yang pertama, manajemen kurikulum. Yang kedua, manajemen personalia. Yang ketiga, manajemen peserta didik. Yang keempat, manajemen sarana dan prasarana. Yang kelima, manajemen humas. Yang keenam, manajemen keuangan atau pembiayaan. Yang ketujuh, manajemen administrasi. Dan yang terakhir, manajemen layanan khusus. Nah, yang terakhir, apa saja sih prinsip-prinsip yang ada di dalam manajemen pendidikan? Prinsip-prinsip yang ada di dalam manajemen pendidikan ada 5 prinsip, yaitu yang pertama adalah memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan mekanisme kerja. Yang kedua, mengordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, memberikan tanggung jawab kepada personil sekolah hendaknya sesuai dengan sifat dan kemampuannya. Yang keempat, mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Dan yang terakhir, relativitas nilai-nilai memiliki esensi bahwa manajemen dalam ilmu dan praktiknya harus memperhatikan tujuan, uang, tugas, dan juga nilai. Baiklah teman-teman, itulah tadi penjelasan singkat dari saya mengenai konsep dasar manajemen pendidikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat ya. Terima kasih dan sampai jumpa.